malam qadar tuh ibadah pahala beribadah pada malam hari itu lebih baik dari 83 tahun. Sedangkan umur awaknya rata-rata tidak ada dah. Nah, di sekolah letaknya betapa istimewanya malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, anak-anak kami para pelajar, para jemaah Masjid Rahmatullah di kala yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama terlebih dahulu menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam Ramadan yang ke-24 ini kita masih bisa hadir bersama-sama mendirikan Qiyamul Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Lai sia-sia sada Pak Ibu. Lai kanyang babuko tadi Bu. Ibu. Jadi kalau kanyang babuko pasan awak seketenya Pak Ibu, hati-hati takkan tua menengah ceramah. Nah, so biasa kalau ke kanyang tu gak barek mata ya Pak. Boleh Pak nak nampak dah Pak. Pak kamu nyakonya gak jauh-jauh aja kan. Alhamdulillah Pak ya. Jadi ceramah awak mungkin sekitar 20 menit saja. Kalau bekok ceramah kamari bu apa takkan tua tu rugi wak rasanya. Nah, jadi mari sama-sama dengar elok dulu. Kemudian kita sampaikan salam dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak-bapak dan ibu para jemaah, malam judul ceramah kita. Ini anak-anak yang depan tak mencatat lagi sekarang. Udah penuh bukunya. Oh, yang barisan depan nak sekolah kok? Olah, ikut jadi sekolah tambah sekolah sadonya kok Pak? Sadonya? Tambah apa Pak? Kete-kete SD baru kan? Olah tambah. Olah tambah kuliahnya. Jadi yang mencatat judulnya adalah Lailatul Qadar. Jadi itu judul ceramah kita malam adalah Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Kan lai tahu anak-anak serena ya apa malam Lailatul Qadar itu? Jadi nanti akan sampai usahakan. Nah, dasarnya ayat Al-Qur'an berbicara tentang Lailatul Qadar kok. Itulah Al-Qur'an surat Al-Qadar. Iko yang kita tunggu-tunggu Pak Ibu.
Jadi malam itu adalah malam yang dinanti-nanti oleh kita yang beriman. Jadi menunggu malam qadar itu. Kalaulah tahu sebenarnya kita akan bersungguh-sungguh menunggu, mencari dan berusaha, Pak, sehingga bisa nanti mendapatkan malam qadar itu. Bahkan itu, Pak, karena sangat gadang atau besar manfaat dan pahalanya. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran khusus ayat yang ketiga, surah Al-Qadar itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kalau intinya. Jadi ketika berbicara awal ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Dijawablah oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Qadar, Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Itu adanya Ramadan, Bapak. Apa maksudnya? Pahala awak diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu sekitar 1000 bulan. Lebih baik, berarti lebih dari 1000 bulan. Anak-anak pernah menghitung, nak, 1000 bulan itu berapa tahun tuh? Berapa? 83, Pak. Ya. Coba Ibu tunjuk tangan dulu, Pak. Semua adik kaji siapa yang 83 umurnya si Pak? Pak lah, Pak Ji. Pak lah, Pak. 60, berarti yang 83 ada, Bu? Ibu, ada, Mak? Luna ada lah. Berarti sebelum 83 lah dijapu ya terus adanya, Pak, ya? Ada, Mak? Yang di Siko ada? Oh. Oh, 38 namanya, alhamdulillah. Jadi apa gimana, Pak? Malam qadar tuh ibadah pahala beribadah pada malam hari itu lebih baik dari 83 tahun. Sedangkan umur awaknya rata-rata tidak ada dah. Nah, di sekolah letaknya Ibu Bapak, betapa istimewanya malam itu. Contohnya Bapak semayang kan salat tarawih. Tadi Isya lah dulu. Nah, seandainya malam ini malam qadar, tadi Isya wa tarawih jawitir beko wa mengaji wa zikir wa, itu pahalanya 83 tahun lebih ya diberikan oleh Allah. Awak kali mengaji di Siko biasanya sudah tarawih, Bu? Lai tadarwih? Lai, alhamdulillah. Baca itu satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kalau baca malam qadar itu pahalanya itu. Kalau hari biasa kan 10 huruf. Di bulan Ramadan ditingkatkan lagi sampai 70 bahkan 700. Tapi malam qadar semua membacanya 7 atau 83 tahun. Betapa dahsyat gadang pahalanya. Saat tarawih malam hari itu dia pahala sama dengan kita salat 83 tahun tanpa henti. Inilah gambarnya. Dan malam qadar ini hebatnya berapa? Itu sengaja dirahasiakan di Allah. Tidak ada disabian khusus malam qadar itu tibanya malam sekian, enggak. Tapi dari beberapa hadis saya pahami itu dikecen di sinan malam qadar itu carilah 10 terakhir bulan Ramadan. Ini satu hadis. Iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan. Apa kata Rasulullah? Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti itu yang pertama. Malam 21, 22, 3 sampai nanti 30. Disitulah peluang pertama. Satu hadis mengecen, sinalah malam qadar itu akan diberikan Allah, diturunkan Allah. Lalu ada hadis lain. Carilah malam qadar itu
pada malam-malam ganjil di 10 Ramadan yang terakhir. Berarti bila ganjil tuh Ibu? Malam 21, berapa 23, 25, 27, 29. Tapi ikut Ibu napa? Jangan salah paham kok. Karena ada hadis mengincian malam-malam ganjil tuh pahalanya kemungkinan ada peluang Lailatul Qadar. Yang genapnya awak ndak semayang loh. Nah, itu dah boleh ada ke. 21 rami atau surau. Beko tiba malam 22 langang wak atau kurang wak. 23 rami lo balik. 24 langang wak sakete. Ndak boleh tuh. Iko hanya rahasia Allah tuh, dirahasiakan di Allah tuh boleh awak ko sungguh-sungguh awak mencari malam qadar tuh. Karena itu adalah hadiah istimewa Ibu dan Bapak. Malam qadar itu disengaja dirahasiakan, dia khusus bagi orang beriman yang betul-betul berusaha mencarinya. Itu nanti kemenangan Ibu dan Bapak. Karena nanti pahalanya besar. Lalu Ibu dan Bapak, aduh Nabi menyampaikan, ba'awak caranya mencarinya berapa? Apa upaya awak karena dirahasiakan oleh Allah? Coba kita lihat bagaimana Rasul beramal ibadah pada 10 malam terakhir. Nah, bacalah hadisnya. Yang pertama berapa ini di antara satu hadis? Rasulullah Muhammad tuh kalaulah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Itu bahasa hadisnya. Apa artinya? Beliau tuh berusaha sungguh-sungguh beribadah Ibu Bapak. Termasuklah awak bicara, Rasul pun karena fokusnya ingin beribadah 10 terakhir Ramadan tuh, dia tidak melakukan hubungan atau berbaur dengan para istrinya Ibu Bapak. Jadi sengaja tuh, biar dia fokus nanti itikaf ke masjid, beribadah dia di masjid. Tidak melakukan hubungan suami istri atau bergaul dengan istrinya dalam 10 malam terakhir. Ini makna diantaranya mengencangkan ikat pinggang. Nah, kita lihat lagi. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul menghidupkannya dengan beribadah. Ibadah-ibadah Rasul. Kemudian Rasul juga membangunkan keluarganya. Jadi ajak anak istrinya, sengaja dia untuk beribadah pada malam hari itu. Nah, apa bentuk ibadahnya Ibu Bapak? Kita akan lihat nanti salah satu cara awak agar nanti Allah berikan bisa mendapatkan malam qadar itu. Ini dipandu awak Ibu Bapak, diberikan contoh apa bentuk amalan-amalan pada malam-malam qadar itu yang dianjurkan. Nah, satu. Jadi ini amalan pada malam Lailatul Qadar. Ini sebagai cara kita supaya kita untuk mendapatkan malam qadar. Yang pertama, hendaklah kita menjaga salat wajib berjamaah, terutama salat Isya dan subuh. Itu yang pertama dulu. Jadi Nabi mengajarkan kita jaga salat wajib khusus Isya dan subuh secara berjamaah. Karena ada hadisnya, siapa yang menjalankan Isya berjamaah tambah subuh berjamaah, maka pahalanya sama dengan beribadah 1 malam suntuk. Jadi kalau berjamaah Isya, beko subuh berjamaah balik, sama diberikan pahala oleh Allah sama malam suntuk dari malam sampai pagi itu pahalanya ada yang digunakan. Berarti kita berpeluang untuk tadi mendapatkan di bagian malam-malam qadar itu. Jadi kini Isya akan berjamaah ya Pak Ibu. Besok subuh jamaah wale deh. Ya Bu? Iya Bu. Ini gak panjang mana Ibu sih kau ya Pak? Pantuk mana? Tak paham, tak mengantuk, tak panik, kurang paham lah ya Bu. Nah, kita lanjut dulu. Nah, itu yang pertama. Jadi Isya dan subuh berjamaah. Kau nana apa yang mencatat kau subuh lagi kamu saja nak? Masih? Alhamdulillah. Ya, lah itu satu. Yang kedua, menjaga juga kita, mari sama-sama sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Jadi jamaah juga. Jadi anak, beko kalau sudah Ustaz ceramah pas tarawih dan witir ikutlah deh. Jangan di luar baca itu. Jadi tarawih karena ini sebagian anak yang mencatat kamu sajinya.
beko tarawih dan witir keluarnya. Beko ada tanda tangan baliknya ke masjid balik. Tidak boleh. Kita harus berupaya kita bagaimana nanti sungguh-sungguh kita sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, jadi 10 takbir Ramadan kau apa? Mari kita berapa? Banyak-banyak mengaji awak, tadarus. Berapa banyaknya? Kalau tiru Nabi berapa? Nabi membaca paling katiak atau minimal 100 ayat semalam. Seandainya malam itu malam qadar, Masya Allah, sama lah kita membaca nanti mengaji itu 83 tahun tak mengaji tanpa henti. Allah. Betapa besarnya. Itu yang ketiga. Yang ketiga apa malahnya? Memperbanyak awak baca doa. Nah, lain tahu doanya Pak Ibu? Doa yang dianjurkan pada malam qadar itu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya. Ya anak-anak, ada bedanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun, mencintai ampunan gitu, pemaaf, maaf kita. Fa'fu anni, dan ampunilah dosa-dosaku. Maafkanlah kesalahanku. Inilah harapan kita. Karena Ramadan juga bulannya pengampunan dosa, Ibu Bapak. Awakku banyak dosa kok. Saya banyak dosanya. Ibu bapak juga anak kita ini mungkin banyak dosa-dosa kita yang belum diampuni. Maka itulah kesempatan terbaik kita di Ramadan untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Apalagi nanti kita dianjurkan memperbanyak doa mudah-mudahan juga nanti kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi itu doanya Bu ya. Ada apa Bu? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang keempat. Yang kelima, hendaklah kita memperbanyak muhasabah atau introspeksi diri, memperbanyak istighfar dan bertaubat. Selain minta ampun apa? Istighfar itu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi itu kita minta ampun kepada Allah yang maha besar, yang maha agung. Terus banyak banyak istighfar. Astagfirullah. Karena kita Bapak mungkin ya mungkin banyak dosa kita ya yang belum diampuni oleh Allah. Kalau kesempatan Ramadan. Mungkin ada dosa, banyaklah macam-macam dosa yang kita lah yang paling tahu. Mungkin kok sekali-kali lalai waktu sembahyang, atau mungkin puasa kok ada yang waktu tinggal sengaja ya tanpa sengaja kita. Atau dosa kita melawan pada orang tua, dosa berzina, mungkin ada waktu langsung dosa bajudi, bangkok, pasang BT. Kalau kini kan pasang chip, kabarnya ya Maya, chip online gitu. Itu tidak boleh sudah, itu haram hukumnya sana. Jadi ini jadi. Anca pakai untuk beli baju rayo kini lah kan. Gian ka dia awak, kama awak ko balik putih. Kalau untuk balik ke anak keluarga awak, daripada kita terjebak nanti main kartu chip yang tidak halal itu. Nah, jadi banyak awak istighfar, minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Yang keenam, memperbanyak zikir. Jadi malam-malam terakhir Ramadan kok banyak zikir awak. Zikirnya Bu. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu banyak malam Ramadan. Sudah tarawih beko, sediakan waktunya, perbanyak zikir. Jadi perbanyak zikir, khusus di akhir, apalagi nanti pada malam makin tengah malam. Makin terakhir malam hari Ramadan itu, kita perbanyak zikir, mudah-mudahan nanti kita dapatkan pahala malam qadar itu. Ini ada khusus membaca 2 ayat khusus terakhir surat Al-Baqarah.
Lain dapat itu 2 surat terakhir Al-Baqarah. Itu sengaja tadi saya bacakan beberapa di imam salat Isya kita tadi. Mulai dari Amanar Rasul. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai terakhir. Jadi itu disunahkan apa? Membaca khusus 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kali dapatnya Pak Ibu? Saya dapat Pak Ibu. Hai, kalau dapat beko celak Quran deh. Ada. Nah, kemudian yang ke-8 ada 10 kita sampaikan saja. Yang ke-8, hendaklah awak di 10 terakhir Ramadan ko berpenampilan baik awak. Nah, jadi lebih gagal seketika Bang. Penampilan baik awak. Kecil Nabi mandi, pakai baju yang rancak, boleh awak pakai harum-haruman. Itu sunnah Nabi. 10 terakhir Ramadan pakai wangi-wangian. Kamu saja. Mato beko abang-abang namudoko beko entah dapat beko jodoh kena. Jelek kan? Nah, tapi yang penting adalah ibadahnya adalah kita dianjurkan sunnah Nabi beberapa ketika masuk masjid, apalagi 10 terakhir Ramadan ko, kita lebih baik pakai lebih bagus, lebih harum, boleh wangi-wangian. Jadi kalau ibu tetap harus menjaga, tidak boleh terlampau berlebihan wangi-wangian, ya. Nah, karena nanti menjaga fitnahnya, karena khusus perempuan berbeda dengan kami laki-laki. Oke, jalan itu. Nah, yang ke-9 dua lain. Kemudian membangunkan dan ajak keluarga kita untuk beribadah. Jadi ya Pak, istilahnya kau dapat 10 terakhir Ramadan kau sampai apa-apanya, wah ajak pula lah anak-anak awak, istri awak, keluarganya. Jadi sama-sama sadonya kamu saji. Ini bagus ini anak kecil nih. Ya nak, ini bagus ini. Aduh ayah awak kamu saji. Nak, bapak yang tahu dulu. Halo, nah anak-anak, anak yang kemari, aduh ayah mak wadi surau kini nak. Aduh. Alhamdulillah. Berarti lah sama-sama untuk batu tu. Apalagi beberapa yang Al-Quran mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, wahai ayah-ayah yang beriman, jagalah dirimu, jagalah anak istrimu nara dari kemungkinan bisa tampaknya di neraka. Inilah bagus ini. Ajak anak awak, istri awak, seluruh keluarga kita, apalagi 10 terakhir Ramadan kok upaya mendapatkan malam qadar, kita sama-sama berjemaah di masjid. Yang terakhir, lakukan seluruh ibadah itu ibu dan bapak dengan penuh keimanan dan keyakinan. Jadi betul-betul yakin awak, betul-betul iman awak, sungguh-sungguh mudah-mudahan Allah terima seluruh ibadah kita tuh. Maka ditutuplah hadis Nabi ibu dan bapak masalah qadar ko. Man hurima khairaha faqad hurima. Seandainya lah, nah, barang siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan pada malam qadar, berarti tidak dapat dewa kebaikan malam itu doh. Tidak ada ibadah awak pada malam-malam qadar itu doh. Berarti samalah kita, berarti dia sungguh sudah terhalang dari banyak kebaikan. Jadi itu berarti rugilah awak kalau tidak ada ibadah awak pada malam-malam qadar itu. Rugi gadang awak ibu. Berarti kita sudah terhalang dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Inilah ibu dan bapak yang dapat kita sampaikan. Dengan harapan mudah-mudahan kita selalu sungguh-sungguh beribadah di sisa terakhir Ramadan kok. Kalau kini 2 empe, besok 25, berarti lebih kurang 6 hari lain atau 5 hari lain habis Ramadan kok. Kita tidak tahu Bapak apakah Ramadan besok kok masih di atau tidak. Nah, tidak tahu ada Pak. Jadi kini mari yang sisa terakhir kau berapa? Awak yang ada kau jangan nanti berkurang loh. Kau dapat wajah saudara-saudara keluarga awak. Ibu Bapak. Mudah-mudahan Allah selalu ridho dengan kita dan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa mendapatkan, bisa beramal pada malam atau pada Lailatul Qadar itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak atas segala perhatiannya. Banyak maaf atas segala kekurangan atau yang kurang berkenan. Kami minta maaf dan kita akhiri subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan dan menyampaikan